Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Anda sudah makan belum? Kok belum makan? Sudah jam segini loh, nanti sakit. Nah, bagi Anda yang sudah makan, silakan tulis di kolom komen. Anda hari ini makan pakai apa? Eits, nanti dulu. Yang saya maksud bukan Anda makan pakai tangan atau pakai sendok, tapi jenis-jenis makanan yang Anda santap hari ini. Silakan tulis di kolom komen di bawah ini sambil kita mikir-mikir. Makanan kita hari ini itu sudah makanan sehat atau belum ya? Apakah sudah memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari? Dulu waktu kita masih kecil, kita seringkali mendengar istilah 4 sehat, 5 sempurna. Ada karbohidrat, ada lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga susu sebagai pelengkap. Nah saudaraku, semua makanan sehat itu baru menjadi baik untuk diri kita kalau seimbang. Apalagi kalau kita punya riwayat sakit penyakit. Dari pengalaman kita, dari omongan-omongan orang, kita seringkali mendengar dan bisa belajar banyak hal. Misalnya, kalau lagi batuk, ya jangan makan goreng-gorengan. Kalau punya diabetes, jauhin gula. Kalau punya kolesterol, kurang-kurangin deh makan soto Betawi. Kalau punya asam urat, jangan makan emping ataupun jangan makan nangka. Nah, di zaman COVID ini kita tahu kita harus naikin imun. Bagaimana caranya? Minum vitamin, makan suplemen, dan juga sering berjemur. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, itu semua untuk badan jasmani kita. Kita tahu kita harus makan yang sehat-sehat, yang bergizi, yang baik-baik untuk badan kita. Dan juga kita harus mengurangi, bahkan menghindari makanan-makanan yang bisa membawa sakit penyakit ke dalam badan kita. Nah, apakah Anda tahu bahwa hal itu juga berlaku untuk rohani kita? Tapi sayangnya tidak banyak orang yang sadar sudah berapa banyak sejak pagi sampai malam hal-hal yang buruk masuk ke dalam diri kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang masuk dalam pikiran dan juga dalam perasaan kita. Silakan kita cek. Begitu kita buka media sosial, berita tentang peperangan yang sedang marak akhir-akhir ini, berita gosip-gosip artis, berita tentang Bitcoin yang sedang hancur harganya, itu juga merusak pikiran banyak orang. Dan juga berita-berita buruk lain yang bisa mempengaruhi kesehatan rohani kita. Nah, berkaitan dengan hal itu saudaraku, dalam video ini saya mau menawarkan 5 asupan yang baik untuk sisi rohani kita, yang bisa berguna untuk kesehatan dan perkembangan rohani kita. 5 makanan rohani itu bisa kita ambil dari Amsal bab 3. Kalau di sekitar Anda ada Alkitab, silakan Anda ambil Alkitab Anda. Mari kita baca bersama-sama. Dalam Amsal bab 3, kita bisa melihat sebuah pola yang terulang. Yaitu, pertama-tama, sang kebijaksanaan memberikan sebuah wejangan, petunjuk, nasihat bahkan tuntunan. Lalu kemudian dilanjutkan dengan hal-hal baik apa yang bisa kita peroleh kalau kita mendengarkan dan mengikuti ajaran-ajaran sang kebijaksanaan. Nah, dari situ kita bisa menjumpai santapan jiwa yang pertama, yaitu ada di Amsal bab 3 ayat 3, di mana dikatakan begini. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Saudara-saudara, santapan jiwa yang ditawarkan pertama-tama oleh sang kebijaksanaan kepada kita orang beriman adalah kasih dan setia. Jangan sampai kasih dan kesetiaan ini menjauh dari hidup kita. Kata-kata kita, tindakan kita, cara kita bersikap kepada orang lain, jangan sampai kita kehilangan kasih dan kesetiaan. Apakah Anda tahu saudaraku bahwa orang bisa berubah jadi jahat? Ada kejahatan, ada kebencian, ada permusuhan, ada peperangan. Itu semua diakibatkan karena mereka kehilangan kebaikan dalam diri mereka.
Mereka tidak lagi mengenal kasih dan kesetiaan. Maka dari itu, benarlah yang dikatakan oleh sang kebijaksanaan tadi. Jangan sampai kasih dan kesetiaan menjauh dari hidup kita. Biarlah dalam kata-kata, sikap kita, tindakan kita, cara berpikir kita, cara merasa dalam diri kita selalu diwarnai oleh kasih dan kesetiaan. Dalam hidup berkeluarga, suami istri, hidup menjadi seorang imam, seorang pewarta, jangan sampai kasih dan kesetiaan ini berkurang, bahkan sampai hilang, hancur, berantakan. Nah, kalau kita bisa mempertahankan kasih dan kesetiaan, dikatakan, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudaraku, itulah impian semua dari kita. Kita baik di mata Allah dan juga kita baik di mata sesama. Kebahagiaan duniawi dan juga kebahagiaan surgawi ada di tangan kita kalau kita memperjuangkan kasih dan kesetiaan. Itu santapan rohani yang pertama. Santapan rohani yang kedua ada di ayat 5 dan ke-6, di mana dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Sebagai orang beriman, ketika kita mau percaya sama Tuhan, kita seringkali digoda oleh pikiran-pikiran kita. Apakah ada untungnya atau enggak? Ada manfaatnya apa enggak? Enak atau enggak? Gampang atau enggak? Jadi kalau menguntungkan kita, enak, gampang, cepat, kita mau percaya sama Tuhan. Tapi kalau sebaliknya, kita pikir-pikir dulu. Itulah yang seringkali membuat kita capek. Kita seperti berjalan di dua rel ataupun bermain drama dalam kehidupan ini. Maka sang kebijaksanaan berkata, akuilah Dia dalam segala lakumu, suka duka, tawa, air mata, mengenakan ataupun menguntungkan, percayalah pada Tuhan. Nah, manfaat yang bisa kita ambil adalah dikatakan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Tuhan, jalan hidupnya tidak berliku-liku bahkan kusut, tetapi Tuhan meluruskan jalannya sampai pada tujuan. Santapan rohani yang ketiga bisa kita lihat di ayat 7, 8, 9, dan 10, di mana dikatakan begini, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara-saudara, inilah kunci dari kesembuhan dan juga rezeki yang mengalir dalam kehidupan orang beriman. Kalau kita mau memperoleh kesehatan, tadi dikatakan, janganlah menganggap dirimu sendiri bijak, yang paling pinter, yang paling benar, menganggap orang lain salah, ngatur-ngatur orang lain, bahkan juga sampai ngatur-ngatur Tuhan. Dikatakan tadi, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sementara kunci dari rezeki yang mengalir dalam kehidupan kita adalah apakah kita sudah dan mau memuliakan Tuhan dengan harta kita, dengan apa yang kita miliki, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Sementara saudaraku, di santapan yang keempat, ini panjang lebar, dikatakan begini, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi saudaraku, di santapan rohani yang keempat ini, kalau kita setia pada didikan Tuhan, kita akan masuk pada sebuah relasi spesial dengan Allah, seperti relasi seorang ayah dengan anaknya. Relasi yang sangat dekat, seperti halnya seorang ayah akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan anak-anaknya bisa meminta apapun kepada ayahnya.
demikian juga relasi kita dengan Allah, saudara-saudara. Syaratnya kalau kita mau setia pada didikan Tuhan. Yang namanya didikan, saudara-saudara, ada kalanya lembut, ada kalanya halus, tapi juga ada kalanya keras dan juga penuh dengan tantangan dan kesulitan. Kuncinya adalah setia pada didikan Tuhan. Maka tidak heran di ayat 16 dikatakan, umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia akan menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut bahagia. Saudara-saudara, masa Anda nggak mau sih sebagai sumber kebahagiaan, sumber rezeki untuk diri Anda, untuk keluarga Anda, untuk orang-orang di sekitar Anda? Kuncinya sama, setia pada didikan Tuhan. Sementara santapan rohani yang terakhir, yang kelima, kita bisa lihat di ayat 21, di mana dikatakan, "Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh daripadamu. Peliharalah itu." Saudara-saudara, inilah yang disebut 5 sempurna. Artinya, semua santapan rohani dari yang pertama sampai keempat itu jangan sampai kita lakukan sesekali saja, kalau kita ingat saja, kalau kita lagi ada butuhnya saja, kalau lagi ada maunya saja. Tetapi kuncinya adalah memelihara itu semua dalam kehidupan kita. Artinya, setiap hari, setiap saat kita lakukan secara konsisten. Nah, hasilnya luar biasa. Di ayat 22 dikatakan, "Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk." Itulah saudara-saudaraku yang terkasih, 4 sehat, 5 sempurna, santapan bagi jiwa kita. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Amin.